Ketika itu andai kata amal buruk, catatan yang dikerjakan seorang hamba itu akan dilempar ke pundak hamba itu karena keburukan. Andai amal catatan itu bagus, dalam tafsir ayat itu surah Zalzalah dikatakan akan tangan kanan nyamperin itu catatan. Jadi Masya Allah, keburukan ini memang nggak ada, sunnatullah. Kalau nggak ada susah, nggak ada senang. Kalau nggak ada gelap, nggak ada terang. Kalau nggak ada berat, nggak ada ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memberikan rahmatnya setiap saat, setiap waktu, tanpa henti-hentinya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan maghfirah, ampunan, hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangkan hati dari yang gelap, menguatkan diri dari yang lemah, menyehatkan diri dari yang sakit. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat kelak daripada golongan ahlu sunnah wal jamaah yang di barisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Ahmad Harun, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan antumah jamaah muslimah Masjid Baitur Rahim, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarul amal, yang dikatakan pekerjaan yang buruk atau amal yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjumlahkan, dihimpunkan amal setiap hambanya di mizan nanti. Dikatakan di sana itu Allah akan perlihatkan amal kita di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Memang syarul amal, keburukan ini pasti ada di diri manusia. Dia
seorang manusia itu lahir terus dibersihkan, terus ada waktu akil baligh, terus waktu akhir hayat ya dimandikan, begitu disebut jenazah. Sudah meninggalkan dunia ini, yaitu jasad, berpindah ruh itu ke alam barzah, jadilah mayit atau jenazah. Keburukan itu enggak tertinggal di kubur, itu enggak. Dia akan dihimpunkan, akan diperlihatkan setiap amal buruk itu di mizan. Dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu andai kata amal buruk, catatan yang dikerjakan seorang hamba itu akan dilempar ke pundak hamba itu karena keburukan. Andai amal catatan itu bagus, dalam tafsir ayat itu surah Zalzalah dikatakan akan tangan kanan nyamperin itu catatan. Jadi Masya Allah, keburukan ini memang nggak ada sunnatullah. Kalau nggak ada susah, nggak ada senang. Kalau nggak ada gelap, nggak ada terang. Kalau nggak ada berat, nggak ada ringan. Kalau nggak ada hitam, nggak ada putih. Tulisan tintanya hitam, kertasnya hitam, ya nggak kelihatan. Lah itulah Allah Subhanahu wa taala pasangkan ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan, al-khair wasyarr, kebaikan dan keburukan. Nah, itu nanti setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini Allah perlihatkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan keburukan itu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Selalu bagaimana akhir seorang sholat, misal si Hesti misal, perempuan ini sholat zuhur, dia belum selesai sholat meninggal, berarti meninggal dalam keadaan sholat, begitu. Akhir waktu yang dikerjakan fulanah Hesti itu dia dalam mengerjakan masuk waktu sholat zuhur. Nah ini mati husnul khatimah karena di waktu akhir ya hayat dalam keadaan mengerjakan sholat zuhur. Terus andai bila mana si Hesti ya, dia setelah sholat zuhur sampai salam, terus dia meninggal, tersebut dalam keadaan setelah mengerjakan sholat zuhur. Nah itu dikatakan mar'ah, perempuan itu mati dalam keadaan husnul khatimah, begitu. Lah amal yang luar biasa, siapa yang mendapatkan husnul khatimah itu dikatakan bila mana seorang perempuan mendapatkan husnul khatimah, Allah Subhanahu wa taala bukakan itu 7 pintu surga. Kebaikan yang selama di dunia dikerjakan perempuan itu, sehingga kelihatan ini perempuan, Allah akhirkan di ahsan khitam, dengan akhir
yang luar biasa, yaitu husnul khatimah. Nah, sebaliknya syarrul amal, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, mati kafir, mati dalam keadaan munafik, mati dalam melakukan perbuatan jahil, mati dalam melakukan perbuatan zalim. Zalim itu gelap, dia nggak ngerti ilmu, dia melakukan perbuatan buruk sehingga menempatkan sesuatu salah. Andai masuk satu ruangan itu gelap, gak akan bisa ngelihat apa-apa. 3 orang, 4 orang tubruk-tubrukan di dalam situ. Nah, karena gak kelihatan begitu. Itu zalim. Nabi Muhammad, kemuliaan Rasulullah, dari takwa Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum", sesungguhnya kemuliaan engkau wahai Rasul, indallahi, di sisi aku Allah Subhanahu wa taala, atqakum, ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan sunnah Nabi Muhammad ini ketika Rasulullah wulid lahir, minadz-dzulumati ila nur, dari zaman ketika itu gelap. Maka dikatakan zalim sesuatu yang enggak diletakkan atau diletakkan enggak kelihatan atau asal-asalan. Itu termasuk daripada syarrul amal, zalim, orang yang enggak menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Naam. Nabi SAW, Rasulullah menghidupkan dengan sunnah Nabi itu. Nabi SAW Allah beri kedudukan Nabi, yang mana dikatakan sunnah itu setelah semua perintah wajib, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan Hadrat Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya setelah yang wajib perintah Allah, Allah berikan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa kita ngerjakan sunnah Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mendapatkan walaupun barakah dari sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah, keburukan ini menjauhnya seseorang, diantaranya pula dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kebanyakan ngerokok itu makruh, kebanyakan merengut gak senyum itu makruh. Nah, menjauh daripada sunnah ini perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan sunnah sebalik daripada makruh. Kalau makruh kita kerjakan nggak dapat dosa, ditinggal dapat pahala. Kalau sunnah kita kerjakan mendapat pahala, ditinggal nggak apa-apa. Menjauh dari sunnah Nabi Muhammad ini, seorang akan jauh dari Allah. Maka Syekh Nawawi Banten katakan, andai kata menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, akan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sunnah ini yang dikatakan suatu saat nanti kita akan melihat amal itu dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ninggalkan sholat, gak ngerjain sholat, terus gak jujur, munafik, gak tepat janji, munafik, khianat, munafik ketika diberi amanah, termasuk daripada syarrul amal. Syarak, mencuri, zan, berzina, segala macam keburukan yang haram yang Allah suruh untuk tinggalkan. Kita ngomong kepada diri kita untuk meminta atau berusaha ikhtiar apa perkara yang harus tinggal terus, karena memang
resiko. Andai kata melakukan kita perbuatan yang Allah haramkan, kita paksain terus dikerjain, akan mendapatkan penyesalan. Coretan itu di akhirat itu coretan syar, keburukan. Coretan itu di akhirat itu bukan amalul khair, amal yang baik. Yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mempersiapkan di akhirat nanti al-jannah, surga. Dikatakan surga itu matahari lebih jauh daripada matahari di bumi ini. Jadi nggak panas. Siang lebih lama daripada malam. Terang terus terang. Nanti katakan al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai yang di situ itu airnya susu. Itu Kausar. Itu di Aden, di surga nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir nyuruhkan kita untuk membayangkan surga, gak boleh ngebayangin neraka. Termasuk syarul amal ini, di saat kita memikirkan keburukan itu, neraka yang difikirkan, mungkin orang ini udah ngerasa kalau memang bakalan ke tempat itu, kan naudzubillah min dzalik. Ya, buruk sangka paling stadium tinggi. Kalau orang udah ngerti bahwa dia mau ke neraka, itu kan bahaya. Enggak boleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kesabaran itu lautan. Enggak mampu orang ngarungi lautan, tapi perempuan dia mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan, Allah buat bisa. Maka yang Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha ma'as sabirin, itu perempuan yang bisa mendapatkan darajah sabir itu. Alhamdulillah jadi perempuan solehah, mendapatkan kesenangan di dunia. Ya, kalau yang dilakukan yang haram ini dolimah ini. Perempuan yang pada dasarnya sudah buta mata, budak telinga di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mendoa marah seorang perempuan itu ngedoakan anak. Masya Allah. Itu dikatakan melebihi kecepatan petir. Ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan. Allah akan menyuburkan hati. Hati apa sih yang mati? Hati yang enggak diisi dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari pekerjaan buruk, pekerjaan yang Allah murkai. Dan Allah sudah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah." Andai pekerjaan baik yang kita kerjakan, Allah akan memberikan ganjaran. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Insyaallah kebaikan itu yang menjauhkan keburukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.